Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan puasanya selalu lancar. Saya dan Abi Kures akan menemani teman-teman. Dan hari ini kita akan belajar makna dari surat Al-Falaq, Abiku. Sepanjang Ramadan ini teman-teman mungkin sudah tahu kita selalu belajar tentang makna surat-surat pendek yang biasa kita bacakan pada saat sholat kita. Dan hari ini kita belajar surat pendek Al-Falaq. Secara umum dulu Abiku, tema utama Al-Falaq. Tema utama Al-Falaq adalah pengajaran agar menyadari bahwa hidup kita ini tidak luput dari bahaya, aneka keburukan. Maka Al-Falaq ini turun mengajarkan bagaimana caranya kita berlindung dari keburukan-keburukan itu. Dan memang beda dengan Anas yang spesifik dari bisikan setan, jin, manusia. Iya, betul. Kalau ini keburukan yang mana, Bi Al-Falaq? Ini keburukan yang datang dari luar. Kalau Anas, keburukan yang di dalam. Oh, dari bisikan dari dalam diri di kita. Dalam diri kita. Kalau ini dari luar, saya hadapi si A bermaksud buruk kepada saya. Di sini ada iri hati dari orang lain kepada saya. Dan ingat Abi bilang setiap urutan dalam surah itu kan bersambung. Betul. Kalau Al-Falaq ini turunnya sebelum atau sesudah Anas? Dia hampir dapat dikatakan bersamaan. Ya, walaupun Al-Falaq dianggap lebih dulu. Ya, itu menurut riwayat. Namun yang jelas Nabi selalu membacanya untuk memohon perlindungan, membaca kedua surah ini. Bergandengan jadi? Bergandengan. Setiap memohon itu jadi amalan yang dilakukan Nabi? Amalan yang dilakukan Nabi. Nah, menarik bahwa An-Nas itu nama Tuhan sifatnya disebut 3 kali. Maksudnya, Bi? Qul a'udzu rabbin nas. Malikin nas, Tuhan lagi. Ilahin nas, Tuhan lagi. Kalau di sini cuma satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak ada lagi. Kenapa itu? Kenapa, Bi? Bahaya yang datang dari dalam diri Anda jauh lebih besar daripada bahaya yang datang dari luar. Karenanya Anas sampai nama Allah 3 kali. 3 kali. Lebih bahaya godaan dari dalam. Di dalam. Karena dia bersama Anda. Kalau dari luar Anda bisa menghindar. Anda bisa menjauh dari dia. Orang itu iri hati pada saya menghindari dia. Tapi kalau ini di dalam, saya tidak bisa menghindar, dia melekat pada diri saya. Karenanya perlu nama Allah 3 kali. 3 kali untuk itu. A'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Ini qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq itu apa? Falaq itu pada mulanya berarti membelah. Nah, ada yang banyak maknanya, tapi kita ambil yang paling mudah, yang paling populer. Falaq itu membelah kegelapan malam dengan lahirnya fajar. Siapa yang melahirkan fajar itu? Tuhan. Keburukan itu adalah kegelapan. Tuhan bisa menghindarkan keburukan itu dengan menampakkan fajar. Dengan membelah. Dengan membelahnya. Membelah kegelapan. Membelah kegelapan sehingga muncul terang. Saya bermohon kepada Tuhan yang kuasa membelah kegelapan. Saya bermohon kepada Tuhan yang kuasa menyingkirkan segala kegelapan yang datang dari luar yang menghadap saya. Dengan datangnya kemudahan, dengan datangnya itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Baru dari apa? Diterangkan min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang diciptakannya. Kita tidak berkata dari kejahatan yang datang dari Tuhan. Kejahatan dari apa yang diciptakannya. Jadi bukan artinya Allah menciptakan kejahatan. Memang Allah, tapi jangan berkata bahwa Allah yang menciptakan. Kenapa, Bi? Ayat Al-Quran itu kita lihat ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakannya. Dari kejahatan makhluknya. Apa yang diciptakannya itu makhluk. Saya tidak berkata dari kejahatan Tuhan, tapi kejahatan apa yang bersumber dari yang Dia ciptakan. Okay. Allah menciptakan makhluk, dari makhluknya itulah dari muncul makhluknya kejahatan, itu. bukan langsung dari Allah. Sekarang kita bisa bertanya, kenapa Tuhan ciptakan kejahatan? Kita tidak bisa tahu kebaikan kecuali kalau ada kejahatan. Dan Tuhan, kejahatan yang Anda diduga kejahatan sebenarnya belum tentu kejahatan.
Ya, Abi selalu bilang siapa tahu yang Anda anggap buruk itu baik untuk Anda. Jadi baik. Abi selalu bilang ya, gitu. Jadi selalu bersangka baik pada Tuhan. Nah, tapi kita bermohon terlindungi dari itu, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kegelapan apapun ketika dia muncul. Bukan nanti kemudian di akhir ayat itu dia sebut kegelapan tertentu, yaitu iri hati. Saya bermohon perlindungan dari kejahatan makhluk ciptaannya. Kenapa sampai iri hati disebut spesifik dalam surah ini ya? Itu bahaya sekali ya iri hati. Bahaya sekali iri hati. Itu ada bahasan-bahasan di kalangan ulama yang mempertanyakan kenapa iri hati ini berbahaya. Ada uraian dari para ulama yang berkata yang pertama begini. Iri hati yang dimohonkan perlindungan ini idza hasad, sewaktu yang bersangkutan iri pada saya. Karena waktu yang bersangkutan iri pada saya, dia bisa mengambil langkah-langkah untuk menjerumuskan saya. Tapi kalau masih dalam hatinya, saya belum kena. Jadi ini iri hati yang sudah termanifestasi dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk tindakan, dalam bentuk ucapan. Dan iri hati itu bisa mempunyai peranan yang menjerumuskan. Iri hati itu dengki bisa makan? Dengki. Iri hati itu adalah keinginan untuk hilangnya nikmat pada seseorang, baik keinginan hilangnya itu beradi pada dirinya maupun tidak. Jadi si A itu cantik, iri hati kok dia cantik bener ya, mudah-mudahan jadi buruk. Gitu. Si A itu kaya. Orang yang iri hati itu protes sama Tuhan. Kenapa dikasih saya tidak? Kenapa kamu dikasih saya tidak? Iri hati itu lahir dari keangkuhan. Saya kok tidak dapat? Saya kan mestinya dapat. Saya kan lebih hebat dari dia. Angkuh. Ada yang lebih buruk lagi, watak. Ada orang wataknya iri hati. Walaupun orang itu tidak punya kebaikan, tapi dia lihat dia kok senang hidupnya. Dia kok miskin, tapi kok selalu banyak tertawa. Iri dia, kenapa begitu? Padahal tidak ada apa-apa dia. Begitu berbahayanya sampai spesifik disebutkan Allah di surat Al-Falaq. Ada tulisan dari sekian banyak ulama menyangkut sekian banyak dari gejala-gejala kejiwaan yang belum bisa ditafsirkan secara ilmiah. Sebagai contoh, telepati. Belum bisa ditafsirkan itu. Hasud begitu. Kita belum bisa menafsirkan bagaimana hasud itu bisa mencelakakan kita. Ada yang dinamai ain. Ain itu pandangan mata. Kita pernah bahas di Syihab. Kita pernah bahas. Cari episode ya teman-teman. Bagaimana itu bisa membahayakan seseorang, pandangan mata itu. Hasud begitu. Jadi sangat buruk hasud itu. Nabi bersabda, iri hati itu menghapus ganjaran kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Habis. Itu kita mohon ini yang dari luar. Tapi ingat, bukan hanya hasud. Segala yang buruk yang datang dari luar. Kita mohon perlindungan Allah. Itu terus ada ungkapan. Nabi pernah katakan, kalau ada sesuatu yang harus menimpa kita. Dan itu kita anggap sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka tidak usah berdoa, ya Allah hindarkan saya dari ini. Itu ada doa, ya Allah saya tidak memohon engkau batalkan ketetapanmu. Yang kumohonkan adalah agar dia menimpa saya dengan lemah lembut. Gitu? Jadi kalau harus jatuh, biarlah jatuh ditimpukan jerami. Itu ini. Jadi sekali lagi pengajaran menyadarkan kita bahwa ada bahaya, ada hal-hal negatif dalam kehidupan dunia ini, tetapi tidak semua yang negatif itu memang pasti bersikap negatif, tapi kita memohon kepada Allah agar dilindungi dari segala kejahatan dan secara khusus kejahatan dampak buruk daripada iri hati. Al-Falaq. Terima kasih Abiku. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.